Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Kasih karunia-Mu yang membuat kami ada hari ini ya Tuhan. Kami memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Semua karena kebaikan hati-Mu. Semua karena kemurahan-Mu. Sekarang berbicaralah kepada setiap kami Tuhan di Minggu Prapaskah ini. Kami mau mengenang kembali momen penting dalam kehidupan Tuhan Yesus. Kami rindu Roh Kudus memperbaharui akal budi setiap kami, supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, dan biarlah hidup kami boleh sehati dan sepikiran dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap orang yang siap merenungkan firman, sama-sama katakan, Amin. Amin. Haleluya. Baik, selamat sore, shalom semua, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini kita masuk Minggu Prapaskah ya, dalam tradisi gereja disebut a Holy Week atau Pekan Suci, Minggu Kudus. Karena ini merupakan minggu untuk mengenang kembali momen-momen penting dalam kehidupan Tuhan Yesus yang terjadi satu minggu sebelum kebangkitan Tuhan Yesus ya. Dan Holy Week dalam tradisi gereja sejak awal abad permulaan itu dimulai hari ini Saudara ya. Jadi hari ini adalah Palm Sunday. Dalam tradisi gereja hari ini adalah Minggu Palma. Kemudian nanti hari Kamis ada Kamis Putih ya, untuk memperingati perjamuan terakhir Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Lalu Jumat Agung kita ada ibadah, Saudara. Sekali lagi saya ulang, ibadah Jumat Agung BIC Korea hanya diadakan melalui Zoom meeting. Nanti akan ada di media sosial dan setiap cool juga akan share linknya sama dengan link Sunday service. Ya, kita mulai jam 9 malam dan ada perjamuan kudus. Jadi saya memohon setiap saudara yang sudah dibaptis bisa menyiapkan roti dan anggur untuk bersama-sama mengikuti perjamuan kudus hari Jumat tanggal 15 April ini ya Saudara ya, jam 9 malam. Dan puncaknya adalah Minggu Kebangkitan atau Paskah yang akan kita rayakan minggu depan Saudara ya, di tempat ini. Nah hari ini saya mengajak kita merenungkan peristiwa di Minggu Palma atau Palm Sunday dari Injil Markus pasal 11 ayat 1 sampai 10 ya, Injil Markus pasal 11 ayat 1 sampai 10. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka, lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau, ini adalah daun palma Saudara, yang mereka ambil dari ladang. Kemudian ayat 9, yuk kita baca bersama ayat 9 dan 10, 2, 3. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, teks ini menceritakan kisah pada saat Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai muda yang belum pernah ditunggangi orang. Pertanyaannya, kenapa ya Tuhan Yesus melakukan hal tersebut, Saudara? Jawabannya adalah karena Tuhan Yesus mau menggenapi, katakan menggenapi,
menggenapi nubuatan yang ditulis oleh Nabi Zakaria 450 tahun yang lalu mengenai Sang Mesias. Ya, sudah kalau mendengar istilah Mesias itu dari kata Ibrani Mashiach, artinya raja yang diurapi. Nah saudara, Zakaria pasal 9 ayat 9 ini ditulis 450 tahun yang lalu sebelum Yesus. Menulis begini, bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Perhatikan, lihat rajamu, ya ini Sang Mesias, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut, dan apa saudara? Mengendarai seekor keledai beban yang muda. Jadi Nabi Zakaria ini bernubuat bahwa suatu hari rakyat Yerusalem akan bersorak-sorai karena seorang raja yang adil, jaya, dan lemah lembut akan memasuki kota Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai muda. Dan 450 tahun kemudian Tuhan Yesus menggenapi nubuatan yang ditulis oleh Nabi Zakaria ini. Dan Yesus ketika masuk ke kota Yerusalem itu momennya terjadi pada saat perayaan Paskah Yahudi. Nah, sudah tahu ya, Paskah Yahudi itu memperingati pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Jadi ini sebuah peristiwa yang sangat penting bagi orang-orang Yahudi, saudara. Menurut para penafsir diperkirakan ada 1 juta orang Yahudi yang hadir ke Bait Allah di kota Yerusalem. Mereka orang-orang Yahudi yang diaspora, yang tersebar di berbagai tempat lain. Mereka kumpul semua ke Yerusalem, saudara, bersama dengan orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Mereka ke Bait Allah untuk merayakan Paskah. Dan orang-orang Yahudi itu tahu mengenai nubuatan yang ditulis oleh Nabi Zakaria mengenai Mesias, ya, Sang Raja. Itu sebabnya kalau saudara lihat di ayat 8, mereka melakukan sebuah tindakan, saudara, ketika melihat Yesus naik keledai masuk ke kota Yerusalem, dikatakan banyak orang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan palma, ya, ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Nah, saudara harus tahu ini merupakan sebuah tradisi di Perjanjian Lama, di mana ketika ada raja yang datang, saudara ya, itu rakyat itu akan membentangkan pakaian mereka untuk dilewati oleh raja tersebut. Ini ada di Perjanjian Lama, saudara ya. Ya, 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 13. Segeralah mereka masing-masing mengambil pakaiannya dan membentangkannya di hadapan kakinya begitu saja di atas tangga, kemudian mereka meniup sangkakala serta berseru. Saat itu yang datang adalah Raja Yehu. Jadi saudara, orang-orang Yahudi itu ketika mereka membentangkan pakaian mereka untuk dilewati oleh Tuhan Yesus, maka itu artinya orang-orang Yahudi berpikir bahwa Yesus adalah Sang Raja, Sang Mesias, ya, yang akan datang untuk membebaskan atau menyelamatkan umat Israel dari penjajahan Romawi. Karena pada saat itu orang-orang Yahudi sedang dijajah oleh pemerintah Roma, saudara. Dan mereka menggunakan daun palma, ya, daun palma. Itu kalau dalam tradisi daun palma itu merupakan simbol kemenangan. Jadi ketika mereka menggunakan daun palma pada saat Yesus naik keledai masuk kota Yerusalem, itu artinya mereka berharap Yesus itu akan memberikan kemenangan atas orang-orang Yahudi. Mereka berharap Yesus saat itu akan membebaskan orang-orang Yahudi dari Roma, saudara. Itu sebabnya mereka berseru dengan sukacita. Tadi kalau kita lihat di ayat 9-10, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudara, ini seruan sukacita, saudara. Ini sebuah seruan kebahagiaan. Karena mereka sangat tertindas ketika mereka dijajah oleh Roma. Mereka kepingin yang namanya freedom, mereka kepingin yang namanya kebebasan atau kemerdekaan, saudara. Jadi Hosana itu kata Ibrani, artinya itu sebuah permohonan, seruan, ya, untuk keselamatan, saudara. Jadi mereka waktu itu berpikir Tuhan Yesus adalah Mesias politik yang akan membebaskan
orang-orang Yahudi dari penjajahan Romawi. Mereka berpikir waktu itu Tuhan Yesus akan mendirikan kerajaan Israel kembali, ya, kerajaan Israel yang jaya, yang makmur seperti zaman pemerintahan Raja Daud, saudara. Jadi dalam pikiran orang-orang Yahudi waktu itu Yesus akan mendirikan kerajaan secara fisik, kerajaan secara jasmani. Gitu. Waktu itu pikiran mereka seperti itu, maka mereka lambai-lambaikan daun palem ya, saudara, dan mereka berseru Hosana, Hosana, karena mereka berpikir inilah waktunya. Padahal kita tahu saat itu Yesus datang ke dunia bukan sebagai Mesias politik yang akan mendirikan kerajaan Israel secara fisik. Halo? Betul? Kita semua tahu pada saat itu Yesus datang ke dunia untuk menjadi Raja atau Mesias yang membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Jadi nggak nyambung. Nggak nyambung, saudara. Tanya sama sebelah kamu, sering nggak nyambung nggak sama Tuhan? Ya, saya pikir kita sebagai orang percaya juga sering nggak nyambung ya, saudara ya. Sama kayak orang-orang Yahudi ini, mereka nggak nyambung sama Tuhan. Mereka pikir Tuhan akan menjadi Mesias politik, secara fisik mendirikan kerajaan Israel. Tetapi pada saat itu tidak. Ya, Tuhan Yesus datang untuk menjadi Mesias secara rohani, bukan secara politik. Karena mau membebaskan manusia dari hukuman kekal. Nah saudara, tahun 2022 ini Pak Niko, Bapak Rohani kita mendapatkan tema, visi, ini adalah tahun paradigma yang baru. Nah bicara mengenai paradigma, saudara, itu bicara pola, model, contoh. Jadi sebagai umat Tuhan kita harus memiliki cara pandang, katakan cara pandang, yang mengikuti pola, model, dan contoh dari Tuhan. Ya, saudara, dan memang kita harus akui bahwa cara Tuhan bekerja itu tidak selalu sama dengan cara manusia berpikir. Makanya kita kadang-kadang suka marah sama Tuhan ya, kita suka ngambek sama Tuhan, kita suka komplain dan lain sebagainya karena memang enggak nyambung ya, enggak connect. Tapi kita mau belajar hari ini untuk menyelaraskan cara pandang kita dengan Tuhan. Amin. Hari ini siapkan catatan saudara, saya mau mengajar 2 paradigma yang Tuhan lakukan di Palm Sunday, di Minggu Palma untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa, dan itu menyangkut dengan 1 minggu ke depan ini saudara ya, yaitu Minggu Kesengsaraan dan Penderitaan Tuhan Yesus. Yang pertama saudara, paradigma yang pertama yang saya mau share adalah paradigma sacrifice, pengorbanan. Saudara, Tuhan Yesus adalah Raja, betul. Yesus adalah sang Raja di atas segala raja. Dia adalah Mesias, betul. Dia adalah Mesias, betul sekali. Tapi pada saat itu Yesus datang menggunakan keledai untuk menyerahkan dirinya ke dalam penderitaan dan kematian di kayu salib. Nah ini sebuah paradigma yang nggak umum. Ya, saudara ya, karena kita pikir yang namanya Mesias, Raja itu harus yang spektakuler, harus yang hebat gitu. Tapi ternyata tidak. Yesus datang untuk menyerahkan dirinya. Dia datang untuk berkorban. Nah saudara, Ibrani pasal 2 ayat 10 kita baca yuk. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan jalan penderitaan. Ya, jadi Tuhan Yesus itu menyelamatkan manusia berdosa melalui jalan penderitaan, melalui jalan pengorbanan, melalui pencurahan darah di atas kayu salib. Mungkin banyak orang pernah tanya sama saudara, saya nggak tahu, ada nggak yang pernah nanya, kenapa keselamatan itu harus melalui pencurahan darah? Tadi kita nyanyi ya, oleh kuasa darahmu. Ya, saya nggak janjian tuh sama Jesse, tapi memang itu yang mau saya sampaikan. Saudara, saya mau share kenapa
keselamatan harus melalui jalan pencurahan darah. Pernah nggak orang nanya sama saudara, kenapa sih Tuhan nggak cukup ngomong di surga, hai semua manusia, aku ampuni dosamu, ayo semua masuk surga, aku terima engkau di sisiku. Selesai kan? Halo? Kenapa Tuhan nggak cuman ngomong aja sih? Bisa nggak sih Tuhan ngomong begitu? Halo? Pernah nggak sudah ketemu orang-orang yang mempertanyakan iman Kristen? Kenapa harus melalui pencurahan darah? Kenapa keselamatan itu harus melalui pengorbanan darah? Saudara ya, ada apa dengan darah? Ada apa dengan darah? Kenapa harus melalui darah di atas kayu salib? Nah saudara, saya mau jelaskan dan saya harap yang saya jelaskan ini bisa menolong saudara kalau ditanya sama orang ateis, ditanya sama orang-orang dari kepercayaan lain, kenapa keselamatan harus melalui pencurahan darah di atas kayu salib? Begini saudara, manusia berdosa itu tidak mungkin bisa berelasi dengan Allah. Saya ulang, manusia berdosa itu nggak bisa langsung datang sama Tuhan gitu untuk bersekutu dengan Tuhan. Nggak bisa, mustahil. Katakan mustahil. Kenapa mustahil? Karena Allah itu kudus. God is holy. Katakan God is holy. Allah itu kudus, suci, sempurna, tanpa dosa. Kudus sempurna itu artinya Allah tanpa dosa. Allah nggak punya dosa. Jadi kalau kita mau berelasi dengan Allah, kalau kita mau bersekutu dengan Allah, kalau kita mau diterima di sisi Allah, di sisi Tuhan, kita harus dalam kondisi tanpa dosa. Karena satu dosa pun membuat kita tidak mungkin atau mustahil bisa berelasi, bersekutu dengan Allah. Itu sebabnya pada saat manusia jatuh dalam dosa, hubungan antara manusia dengan Allah terputus. Katakan terputus. Dosa memisahkan manusia dengan Allah. Kenapa terputus? Kenapa terpisah? Karena Allah tidak bisa bersekutu dengan satu dosa pun. Dia sempurna dan standar kekudusan Allah itu sempurna. Satu dosa pun membuat manusia tidak mungkin bisa berelasi. Tidak mungkin bisa bersekutu. Allah kita nggak bisa kompromi dengan dosa. Karena dia suci. Karena dia kudus. Kita nggak bisa turunkan kesucian Allah. Udahlah cincailah Tuhan, cincai. Dosanya cuma sedikit, nggak apa-apa lah.
Itu adalah gambaran dari datangnya Sang Domba Allah, anak domba. Korban yang sempurna. Kalau dulu di perjanjian lama, orang Israel, orang Yahudi harus berulang-ulang membawa korban binatang, ya. Karena apa? Korban binatang tidak sempurna. Jadi harus terus dibawa. Tapi Yesus anak domba Allah, darahnya tercurah di kayu salib untuk menggantikan hukuman dosa, menyelamatkan manusia dari kematian kekal, sebab tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Yuk, katakan bersama-sama, yuk. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. 2, 3. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Ada nggak ayatnya, Pak Dedi? Ada. Ibrani 9 ayat 22, yuk kita baca. 2, 3. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saudara, dari sini mulai ngerti ya, kalau ditanya bisa jawab nih sekarang ya. Jadi penumpahan darah itu memberikan pelajaran penting sekali buat kita. Apa pelajarannya? Ini pelajarannya. Bahwa persoalan dosa di hadapan Tuhan itu persoalan yang signifikan. Persoalan dosa di hadapan Tuhan itu persoalan yang sangat amat serius. Karena dosa memutus hubungan antara Allah dengan manusia. Ini pelajarannya. Kenapa harus darah? Karena dosa itu nggak sepele. Ada banyak orang menganggap remeh dosa. Dosa dianggap sesuatu yang wajar, yang lumrah. Sering nggak dengar, kan nggak ada manusia yang sempurna. Nah, itu benar ya, itu benar. Nggak ada manusia yang sempurna, itu benar, nggak salah. Tapi hati-hati dengan kalimat itu, karena seringkali kalimat itu kita pakai terus untuk membenarkan kita hidup dalam dosa, hidup dalam pemberontakan kepada Tuhan. Dosa itu artinya memberontak, melawan kepada Tuhan. Kan cuma bohong kecil, bohong putih, bohong untuk kebaikan, ya. Hati-hati yang putih-putih begitu, bohong putih, ya, bohong untuk kebaikan dan lain sebagainya. Kita bilang jangan mengucapkan saksi dusta, jelas, katakan ya, tidak, udah clear Alkitab. Tapi manusia selalu biasanya menganggap apa-apalah, lumrah manusia, dosa, no problem, gak ada masalah sama sekali. Saudara, ketika kita melihat Kristus mencurahkan darahnya di atas kayu salib, saudara, untuk menanggung dosa, di situ kita bisa berkata, dosa tidak sepele. Dosa bukan hal yang sederhana yang bisa kita kompromi. Karena dosa, Yesus harus curahkan darah. Masa saudara anggap itu sepele? Halo? Saya berharap kita harus sadar gitu ya, karena memang belief sistem dunia ini itu racun ya, membuat kita menganggap dosa adalah sesuatu yang sepele. Sudah tidak sepele, karena kalau sepele nggak perlu Tuhan Yesus yang mencurahkan darah, panggil malaikat aja mati. Malaikat mau nggak mau juga harus nurut ya sama kalau Tuhan suruh malaikat, bisa nggak? Bisa aja, bisa nggak? Halo? Bisa. Tapi kenapa harus anak yang tunggal? Karena malaikat bukan Allah, tapi Yesus, dia adalah Allah yang menjadi manusia. Itu sebab korbannya menjadi korban yang sempurna. Kenapa harus jadi manusia? Karena Allah nggak bisa mati, harus mati kan? Bagaimana caranya supaya Allah bisa mati? Dia harus jadi manusia, karena manusia bisa mati dan mencurahkan darah. Ngerti ya sekarang konsepnya? Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati, supaya keadilan dan kasih Allah bertemu melalui pengorbanan. Allah adil, Allah harus menghukum dosa,
Dan Allah tetap menjalankan hukuman itu, tapi bukan ke kita. Hukuman itu ditimpakan kepada anaknya yang tunggal. Kenapa? Karena begitu besar kasih Allah. Saudara, saya pikir gini ya. Ini saya dapat insight begini. Kenapa sih Yesus harus mati di kayu salib ya? Salah satu alasannya supaya kita bisa menyelami besarnya kasih Tuhan. Kita bisa diving. Diving itu, saya belum pernah diving sih. Saya pernahnya snorkeling. Itu aja snorkeling, alatnya kurang bagus, jadi begitu nyebur gitu, apa sih, mau kemasukan air ini keluar lagi. Keluar lagi, snorkeling yang buruk. Jadi saya belum pernah menikmati snorkeling yang sebenarnya ya, kapan-kapan ya, entah kapan. Alatnya itu jelek waktu itu ya, jadi ngomongin itu. Tapi diving itu apa ya? Jauh lebih dalam dari snorkeling ya. Ada yang pernah diving? Halo? Mereka menyelam itu jauh lebih dalam. Gini saudara, ini insight yang saya dapat begini. Iya, kita tahu Allah itu baik. Tadi kita nyanyi Allah itu baik. Semua orang rata-rata, nggak semua orang sih, mayoritas orang rata-rata setuju bahwa Allah itu baik lah. Halo, betul ya? Secara umum ya, secara umum. Kenapa? Ya Tuhan menciptakan kita, dia baik. Tuhan kasih kita nafas, dia baik. Tuhan kasih kita matahari, Tuhan kasih kita hujan. Tuhan kasih kita kepandaian, kecerdasan, jantung, oksigen, apa segala macam sehingga kita bisa, iya benar, itu semua memang kebaikan Tuhan. Tuhan melindungi, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan memelihara. Benar, itu memang benar. Jadi kita nyanyi Allah itu baik. Tapi ketika kita lihat kayu salib, kita nggak cuma sekedar tahu Allah itu baik di pengetahuan kita, tapi ketika kita lihat kayu salib, kita nggak cuma tahu, tapi kita bisa menyelami kasih Tuhan itu sampai jadi sebuah sensasi dalam jiwa kita. Beda antara pengetahuan sama sensasi. Kalau sensasi itu saudara pernah nggak sih kayak gimana ya? Pergi ke sebuah tempat gitu ya, yang wow begitu, keren banget, ya, wih indah banget gitu ya. Saya kalau saya salah satunya ketika saya naik gunung, saudara ya, yang pernah ke Bukansan, saudara, Pak Vivi pasti lebih keren sih sensasinya. Saya mah nggak ada apa-apanya ya. Tapi ketika saya ke Bukansan ada bendera Korea di atas itu, saudara, saya ada di atas, saya tuh langsung wow, begitu melihatnya, wow, kalau tinggi banget dan naik ke situ tuh ampun, nggak mau lagi ya, cukup sekali aja. Ya itu, aduh, berat banget ya buat saya, buat saudara mungkin nggak terlalu. Tapi itu saya bisa merasa itu bukan sekedar di pengetahuan, tapi wow keren banget itu tuh sensasinya, dan itu ada yang bikin orang ketagihan ya. Vivi pernah ke Jeju, lebih keren lagi ya, itu salju di mana-mana, dia sampai pergi lebih dari sekali karena memang, dan itu ada kuotanya karena memang orang-orang Korea banyak banget yang mau ke sana, saljunya bagus sekali itu Halasan. Sebenarnya puncak tertinggi itu beda loh, itu sensasinya tuh bikin terpesona gitu. Ya saudara, makanya ada lagu Tuhan kasihmu sungguhlah mempesona hidup. Mempesona itu nggak cuma pengetahuan, tapi mempesona itu tuh udah masuk ke dalam sensasi dalam jiwa kita yang membuat kita tuh gitu loh. Tuhan baik banget. Apa yang bisa membuat kita sampai ke tahap itu? Salib, saudara. Salib itu udah bukti maksimal dari kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saudara, Timothy Keller menulis, all love, all real life, changing love is substitutionary sacrifice. You have never loved a broken person. You have never loved a guilty person. You have never loved a hurting person except through substitutionary sacrifice. Semua kasih, semua yang nyata, semua kehidupan yang berubah itu terjadi karena kasih. Itu terjadi karena ada substitusi, ada pengorbanan pengganti. Kita nggak akan bisa mengasihi orang yang hancur, orang yang bersalah, orang yang terluka, kecuali ada yang namanya pengorbanan pengganti. Sudah tahu nggak apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib? Itu adalah pengorbanan pengganti. Karena seharusnya saudara dan saya yang menjalani hukuman mati itu, karena kita yang berdosa, tapi Yesus mati bagi saudara dan saya, orang-orang yang hancur, bersalah, orang-orang yang terluka. Saudara,
Dietrich Bonhoeffer tulis gini, a king who dies on the cross must be the king of a rather strange kingdom. Raja yang mau mati di kayu salib itu pasti raja dari kerajaan yang strange, kerajaan yang aneh. Thank you. Kurang oke di Indonesia ini, tapi ya memang begitu strange. Kerajaan yang gak lazim, yang berbeda, kerajaan yang aneh. Mana ada raja mau mati mengenaskan untuk rakyatnya? Cari, saudara, di sejarah raja yang mau mati mengenaskan untuk rakyatnya. Gak ada. Cari aja, silakan di search di Google atau dimanapun, gak akan ketemu, saudara. Rakyat mati buat raja, bukan raja mati buat rakyat. Gak ada ceritanya, saudara. Makanya aneh. Strange kingdom. For while the kingdom of this world are built by force, kekuatan militer, the kingdom of God is founded on grace. Saudara, makna sacrifice, pengorbanan, inilah yang bisa membuat kita mau melayani dan mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Yang kedua, saudara, yang terakhir, paradigma tentang greatness, kebesaran. Saudara, kalau saudara baca tadi itu Markus 11 ya. Oke. Saudara, Yesus itu mencari keledai. Saudara pernah mikir ya, yang belum pernah ditunggangi orang. Berarti kan itu keledai liar ya. Belum pernah ditunggangi orang kan berarti itu keledai yang belum terlatih gitu loh. Yesus itu raja, raja segala raja, Mesias, boya naik kereta emas gitu loh. Boya naik kereta kuda gitu loh. Kuda itu lebih keren gak sih? Kuda itu lebih gagah gak sih? Raja itu udah transportasinya at least kuda lah, kereta emas lah. Oh, keledai. Siapa pernah lihat keledai? Donkey. Siapa yang pernah lihat? Aduh, itu kan alat transportasi rakyat jelata, saudara. Masa raja naik keledai? Saudara pernah pikir nggak apa paradigma yang mau diajarkan oleh Tuhan kepada umatnya mengenai raja sang pencipta? Ini saya mau tarik lebih tinggi lagi ya. Sang pencipta naik keledai. Saudara, dari sini kita bisa belajar mengenai greatness. Ini paradoks banget sama yang diajarkan dunia. Wih, paradoks banget ini ya. Makanya kita sering gak nyambungkan sama Tuhan. Karena kita lebih ngikutin paradigma dunia daripada paradigma Tuhan. Tapi kita mau belajar. Amin. Halo? Amin. Kita mau belajar. Saya sendiri juga belajar. Saudara, saya juga bukan orang yang steril dari paradigma dunia. Kita kan memang hidup di dunia ya. Media sosial, segala macam. Kita nonton, kita lihat. Itu memang paradoks ya. Paradoks. Ini raja yang kita sembah ini memang paradoks. Tuhan Yesus itu memang paradoks. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari ini? Ini saya simpel aja sih. Yang bisa kita pelajari begini, Tuhan Yesus itu meletakkan kebesaran dirinya bukan pada apa yang dia pakai. Dia nggak urusan mau pakai kuda, kereta, enggak. Dia meletakkan kebesaran dirinya, nilai dirinya itu pada siapa dia di hadapan Allah. Bukan apa yang dia pakai, apa yang dia gunakan. Enggak. Pakai keledai juga gak apa-apa. Keren banget ini Tuhan Yesus, keren banget. Pakai keledai juga gak apa-apa. Tapi kan itu raja, ya ampun. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Karena nilai hidup saya tidak ditentukan dari apa kata orang, apa perkataan orang, apa penilaian orang. Tapi nilai kebesaran hidup saya itu adalah siapa saya di hadapan Allah. Dan Yesus tahu ketika dibaptis, Allah Bapa bilang apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Naik keledai juga nggak apa-apa karena dicintai Tuhan. Wah, ini kalau orang Kristen paradigmanya begini nih, saudara. Nggak ada yang namanya iri hati, kemarahan, kebencian, nggak ada, saudara. Kita sembuh dari anger, dari envy, dari jealous, dari shame. Kita sembuh, saudara, dari kepahitan.
Ya, kompetisi, jor-joran, saling menjelekkan, melukai orang tuh nggak ada kalau kita ngerti aja paradigma ini, saudara. Makanya saya mau kita belajar. Karena gini ya, memang dunia ini paradigmanya terus saja ya memborbardir kita untuk meletakkan kebesaran atau nilai diri kita pada benda yang kita pakai. Halo? Betul nggak? Merek jam tangannya apa ya? Itu harus tasnya merek apa ya? Apple. Yes. Ya, asli nih tasnya. Mobilnya apa? Rumahnya di mana? Hartanya berapa ya? Asetnya. Dan wah, kayak gitu saudara. Itu yang makanya kasus-kasus penipuan saudara tahu. Pamer tuh pada bohong semua itu. Dan banyak orang tertipu habis. Kenapa? Ya karena mereka meletakkan nilai diri mereka pada pengakuan, pujian, dan penghormatan yang dia terima dari orang lain. Saudara. Sehingga kita ketika beli barang, pertimbangannya bukan lagi fungsi, tapi kita pertimbangan beli barang adalah gengsi. Bukan fungsi, gengsi. Sebenarnya kalau fungsi, ada banyak barang yang berfungsi, nggak mau kita maunya yang mahal, yang branded, supaya bisa kita pamerin. Ini bukan soal kebutuhan lagi, tapi ini soal keinginan, gengsi, lifestyle. Kalau ngomongin lifestyle, saudara, ampun, nggak ada habisnya. Ya, dan itu yang menjebak orang dalam keserakahan, greedy, dan akhirnya masuk dalam penipuan-penipuan yang habis itu, saudara, karena cinta uang, akar segala kejahatan. Saudara, gini, saya mau ngomong gini ya, nggak ada yang salah loh dengan kekayaan, nggak ada yang salah paham. Nggak ada yang salah dengan kekayaan, dengan kepintaran, nggak ada yang salah loh dengan kesuksesan, dengan prestasi, dengan pencapaian, nggak ada yang salah ya, itu oke. Tapi jangan jadikan itu nilai dirimu. Jangan jadikan itu nilai hidupmu, keberhargaanmu dan kebesaranmu itu ditentukan dari itu. Jangan. Kenapa jangan? Ini alasannya. Kenapa jangan boleh? Ini alasannya. Karena yang namanya pengakuan orang, pujian orang, penghormatan orang kepada kita itu bisa berubah. Hari ini orang memuji kita karena kita cakep, cantik, ganteng, pinter, kaya. Oke lah. Tapi besok ada orang lebih pinter, lebih cantik, lebih kaya, lebih sukses. Mereka nggak lagi memuji kita, mereka memuji orang itu. Dan Presiden pertama Republik Indonesia berkata, di atas langit selalu ada langit. Akhirnya kita kecewa karena orang nggak memuji kita lagi, tapi memuji orang yang lebih pintar, lebih kaya, lebih cantik. Terus kita nggak mau kalah, kita mau naikin, kita mau posisinya sama dengan dia. Oke, berhasil. Saudara udah jor-joran, banting tulang, berdarah-darah, saudara ada di posisi itu. Besok akan ada lagi orang yang lebih kaya, lebih cantik. Capek nggak hidup saudara? Halo? Capek nggak ngikutin penilaian orang? Halo? Selalu di atas langit, selalu ada langit, nggak ada habisnya saudara. Nggak ada habisnya, selalu ada yang lebih tinggi dari kita. Jadi kalau kita meletakkan nilai diri kita pada pujian orang, penghormatan orang, pengakuan orang, aduh, ya kita bisa depresi. Karena nggak ada habisnya saudara. Mana gangguan jiwa saudara, habis. Nggak ada habisnya, selalu ada di atas kita tuh, selalu ada. Makanya Alkitab bilang, belajarlah mencukupkan diri dalam segala keadaan. Belajarlah berkata cukup. Itu yang akan menyembuhkan saudara dari gangguan jiwa. Belajarlah berkata cukup dan bersyukurlah buat semua anugerah yang Tuhan berikan, secara khusus anugerah terbesar, yaitu pengorbanan Yesus. Saudara, nilai kebesaran hidup kita tidak diukur dan ditentukan dari hal-hal yang bisa berubah-ubah. Amin. Dari hal-hal yang bersifat sementara. Amin. Tapi nilai hidup kita ditentukan dari kerelaan Kristus mau berkorban nyawa untuk kita. Itu kerelaan Kristus untuk menyerahkan dirinya bagi kita. Itulah nilai yang sejati, nilai yang tidak bisa berubah-ubah, nilai yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Pengorbanan Yesus menyerahkan nyawanya buat kita, itu adalah nilai yang kekal. Dan ini yang harus jadi fondasi hidup kita. Kita berharga,
bukan karena benda-benda yang melekat pada kita. Kita berharga bukan karena pujian orang, pengakuan orang, penghormatan orang yang bisa berubah-ubah. Tapi kita berharga karena Kristus mau mati buat kita. Kristus mau menyerahkan nyawanya buat kita. Itulah yang memberikan nilai yang berharga buat hidup kita, saudara. Nah, kalau ada di antara saudara yang saat ini sedang bergumul dengan gambar diri, karena biasanya anak-anak muda nih salah satu isu yang terus jadi tantangan dari sepanjang segala zaman itu adalah masalah gambar diri, ya, masalah self image, masalah citra diri, masalah nilai diri. Saya sebentar lagi akan selesai, saudara, ya, boleh tolong dikirim. Saudara, saya nggak tahu kita ini ada di latar belakang keluarga yang seperti apa, ya. Ini mungkin karena lebih pribadi kalau di cool, ya, sharingnya. Kalau di ibadah minggu kita nggak bisa tahu. Saya nggak tahu apakah saudara pernah dilecehkan oleh orang, saudara pernah dibully, saudara ada di keluarga yang toksik, ya. Kita harus akui ada keluarga-keluarga yang toksik, keluarga-keluarga yang tiap hari caci maki, tiap hari kata-kata kotor keluar dari mulut mereka ke kita, dan itu jadi memberikan kita sebuah label atau stigma. Dasar, saya kasih contoh, ya, karena saya pernah lihat orang tua dasar anak bodoh, anak, ya, dan lain sebagainya, anak gak berguna, dan terus salah, ya. Saya bilang, aduh, tante, janganlah dulu. Tapi ada yang seperti, tapi memang betul anak ini memang berguna, kayak gitu. Ampun, ya. Tapi memang ada keluarga-keluarga yang seperti itu. Kalau orang tua terluka, ketika mereka punya anak, mereka cenderung akan melukai. Kita jangan langsung salahin papa mama kita, saudara. Mereka terluka. Mungkin karena kakek neneknya melukai mereka. Sehingga itu jadi sebuah siklus. Orang terluka mewarisi luka kepada keturunannya. Jadi kalau saudara mengalami keluarga yang toksik, saudara jangan benci orang tua saudara. Orang tua saudara sedang terluka juga. Sembuhkan, doakan supaya mereka disembuhkan oleh Tuhan. Orang hatinya pahit, kata-kata yang keluar dari mulutnya itu pahit, saudara. Orang kalau hatinya terluka, itu kata-kata yang itu cenderung melukai. Mungkin ada di antara saudara yang saat ini sedang bergumul, saudara ada di lingkungan, mungkin bukan keluarga, ya, keluarga saudara fine, tapi mungkin lingkungan sosial saudara toksik, sehingga saudara merasa minder. Sampai sekarang saudara terus dikuasai oleh minder, rasa rendah diri, saudara dikuasai oleh kemarahan. Kenapa aku nggak lebih cantik, nggak lebih pintar, nggak lebih kaya? Terus dikuasai oleh envy, iri hati, jealous, dan lain sebagainya. Saudara, itu nggak selesai-selesai, saudara. Kita hidup di dunia yang udah toksik, di dunia yang sudah imperfect. Datanglah pada Kristus. Gak ada solusi lain, saudara. Karena ketika kita lihat darahnya dicurahkan, ketika dia bicara love, bicara kasih, dia nggak cuma ngomong, dia curahkan darahnya. Dia gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan buat kita. Itu yang menyembuhkan, saudara. Itu yang memulihkan kita. Dan kalau kita sudah mengerti itu, baru kita bisa begini. Matius 20 ayat 28. Tidak demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi, ini paradigma apa? Greatness. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. 28 kita baca bersama, 23. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, ada sebuah quotes yang bagus yang berkata, serving is a way to greatness. Greatness come from service. Kalau saudara mau menjadi besar, ini paradigma Tuhan. Belajarlah untuk melayani. Karena orang yang melayani itu adalah orang yang kuat. Loh, orang yang melayani orang yang kuat kok ini? Kan lebih keren dilayani daripada melayani. Yang kuat yang dilayani dong, yaitu paradigma dunia. Tapi kalau paradigma Tuhan, orang yang melayani lebih kuat dari yang dilayani. Karena dia bisa mengalahkan ego, pride, gengsi, kesombongan, keangkuhan. Dia bisa taklukkan itu, makanya dia mau melayani. Orang yang melayani itu lebih keren
dari yang dilayani, saudara. Karena dia sudah sembuh dari gambar diri yang salah. Dia udah sembuh dari persoalan self-image, identitas diri, nilai diri. Dia udah sembuh dari anger, shame, envy, jealous, inferiority. Dia udah sembuh dari persoalan-persoalan emosi-emosi itu. Udah sembuh, saudara. Makanya dia melayani. The more you serve, the stronger you will become. The more you serve, the happier you will become. The more you serve, the greater you will become. Dan siapa pelayan yang sejati yang kita teladani? Yesus Kristus, Anak Domba Allah. Amin. Untuk firman Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu tadi. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Mari jemaat sendiri katakan. Ku membawa hidupku, inilah padamu, untuk Yesus.
paradigma pengorbanan. Hari ini kami belajar paradigma kebesaran, sacrifice and greatness. Perbaharui hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk terus memandang salib dan terus ingat cintanya Tuhan buat hidup kami yang gak pernah berubah, yang gak pernah bosan dengan kami, yang gak pernah letih, yang gak pernah pudar. Tuhan, terima kasih Kau mati buat kami, curahkan darah-Mu ganti dosa kami. Kami yang harusnya terkutuk jadi diberkati, kami yang harusnya binasa meroleh keselamatan, hidup yang kekal. Hubungan kami yang terputus dengan Allah tersambung kembali karena Kristus, karena salib. Kami punya hidup yang kekal, a loving relationship, hubungan cinta dengan Allah selama-lamanya. Tuhan, kami mau diving, kami mau menyelam lebih lagi Tuhan. Kasih itu yang terbesar. Yang terbesar adalah kasih. Tuhan, sembuhkanlah setiap orang yang hatinya terluka karena keluarga mereka, karena orang-orang yang ada di sekitar mereka, mereka yang terlecehkan, mereka yang mengalami perlakuan tidak menyenangkan Tuhan di masa lalu mereka, dan itu membawa beban yang berat buat hidup mereka hingga hari ini. Ya Tuhan, sembuhkan dalam nama Yesus. Ya Allah, jiwa kami tenang dalam hadirat-Mu, hati kami aman dalam kasih-Mu. Tenanglah hai jiwaku, tenanglah hai jiwaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah di minggu Prapaskah ini kami ketemu, kami berjumpa terus dengan kasih Allah yang besar itu. Karena itulah yang membuat kami bahagia Tuhan. Kami bahagia Tuhan. Kami bahagia sekarang, hari ini kami bahagia. Karena ada Tuhan, dan itu cukup bagi hidup kami. Kau yang terindah, Kau yang termulia. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, meteraikan ini dalam hidup setiap kami, dan bersyukur buat anugerah, dan mau terus merayakan anugerah Tuhan sampai nanti minggu kebangkitan, minggu depan merayakan kebangkitan kemenangan Paskah, dan mau terus menghayati, mendalami, diving akan panjangnya, lebarnya, tingginya, dalamnya kasih Allah itu. Mari buka hati, tengadakan kedua belah tangan saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Kami semua mengasihi-Mu. Dalam nama Yesus, semua yang mengasihi Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat dia, Raja di atas segala raja. Amin. Selamat duduk saudara, keep winning. God bless you.